Alhamdulillah udah sempro. Hanya pramuka aja yang siap sedia, sempro juga harus siap sedia dong. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka ada 3. Yang pertama, agama dalam perspektif konstruksi sosial. Yang kedua, garam sebagai media dalam keagamaan. Dan yang ketiga, komodifikasi agama dalam masyarakat modern. Nah, yang pertama, agama dalam perspektif konstruksi sosial. Menurut perspektif konstruksi sosial Peter Elsberger, agama itu bukan sekedar wahyu, tapi agama itu juga dipahami dan dibentuk secara kolektif oleh masyarakat. Jadi demikian juga dengan berbagai kepercayaan yang ada di masyarakat seperti garam rukiah itu sendiri. Mungkin ada orang yang nggak percaya dengan fungsi dan kegunaan dari garam rukiah, tapi ada beberapa masyarakat yang mereka itu percaya dengan manfaat dan kegunaan dari garam rukiah itu sendiri. Untuk selanjutnya, garam sebagai media dalam keagamaan. Nah, agama dalam sistem budaya itu nggak cuma berupa praktik aja, tapi juga sebagai media. Nah, garam sendiri di sini tuh sebagai media dalam keagamaan. Di beberapa kepercayaan masyarakat, garam itu sering digunakan sebagai media dalam keagamaan. Kenapa? Karena garam itu dianggap mempunyai simbol mensucikan, menghalau hal-hal buruk, dan itu juga berasal dari kepercayaan kolektif masyarakat. Jenis untuk pemaparannya sangat luar biasa ya. Di sini yang mau tanyakan tentang subjek penelitian. Kan subjeknya berarti video dari orang yang mempromosikan. Otomatis nanti kamu nggak ada wawancara ya, langsung pakai dokumentasi tadi, kamu uraikan apa namanya, kamu transkrip, nah baru di analisis kelas itu. Berarti kamu nggak ketemu sama orangnya atau wawancara atau apa? Nggak ada, jadi murni dari analisis video itu tadi. Terus nanti kamu cara pemilihannya itu gimana? Maksudnya kamu bakal tahu nih dia bakal jadi subjek kamu tuh caranya nentuinnya gimana? Dari video, jadi ada beberapa video TikTok yang dia itu kurang lebih banyak membuat video menjual garam rukiah. Nah, akun-akun yang seperti itu, video-video yang seperti itu nanti akan saya pilih dengan beberapa kriteria yang saya tentukan. Alasan kamu pilih ini jadi alasan kenapa saya memilih topik ini sebagai skripsi saya, karena garam rukiah sendiri itu sebenarnya kita tahu dia itu hanya garam biasa. Tapi dan sebenarnya harga garam biasa sendiri ini kalau nggak ada embel-embel rukiah itu jatuhnya itu lebih murah. Tapi kenapa ketika ada kata-kata garam rukiah dan lain-lain itu menjadi lebih mahal? Dan sebenarnya banyak orang juga yang percaya dengan adanya garam rukiah, dengan manfaat garam rukiah. Dan seperti contoh yang saya kasihkan tadi itu ada komentar di mana setelah mandi dengan garam rukiah itu akhirnya dia merasa lebih enteng, rezeki itu selalu ada. Nah, dari situ saya ingin melihat kayak apa sih ideologi yang tersembunyi di balik praktik pemasaran produk garam rukiah yang kemudian dapat mempengaruhi persepsi. Sempro yang berbeda, maksudnya berbeda itu adalah konten-kontennya yang agak beda dengan biasanya, dan metodologi penelitiannya juga berbeda, sehingga teman-teman mungkin loh kok beda ya, sehingga pertanyaan tadi muncul ya. Dan apakah hal ini juga bisa dilakukan atau tidak? Ya kita ikuti coba pertanyaan dari para penguji. Nah, salah satunya saya. Karena kan, tapi yang pasti saya selamat Bernice setelah tampil. Ini adalah sebuah apresiasi dari kami, sudah berani untuk menampilkan analisis wacana kritis komunikasi garam rukiah. Hanya sebelum saya memberikan catatan, itu perlu ada revisi ya, misalkan di latar belakang beberapa kalimat yang paragrafnya tidak dimulai dari subjek, mohon diubah. Misalkan di halaman 3 itu ada kata walaupun semakin banyak, itu harus dimulai dari subjek di alinea ketiga ya. Kemudian juga di halaman 2,
Ini halamannya bingung. Oh, halaman 1 tadi, sorry, halaman 1 tadi ya. Halaman 1 walaupun semakin banyak, kemudian di halaman 2, kemudian di paragraf kedua, tidak hanya penjual resmi. Nah, itu harus dimulai dengan subjek. Di halaman 3 pun juga selain menggunakan narasi, nah itu. Pokoknya semua yang model-model begitu harus diubah dengan subjek ya. Kemudian yang kedua atau yang menjadi catatan dari saya selanjutnya adalah saya belum melihat apa yang mau diteliti oleh Bernays. Apakah meneliti orang-orang yang taruhlah tertarik melihat konten di TikTok itu, atau mau meneliti kontennya TikTok itu sendiri yang bisa taruhlah seperti membranding terhadap garam itu, atau mau meneliti tentang proses ruqyahnya di dalam konten. Saya mau meneliti video itu membuat narasi yang akhirnya itu mempromosikan garam ruqyah itu tadi, dan analisis juga dari komentarnya kenapa mereka bisa percaya, ada nilai-nilai apa yang akhirnya membuat orang-orang ini bisa percaya dengan garam ruqyah dan mau beli garam ruqyah gitu Pak. Jadi lebih ke videonya sendiri. Apakah tidak ada penjualan garam ruqyah itu yang manual? Apakah semuanya memakai TikTok? Promosinya di TikTok Pak, lebih banyaknya di TikTok, tapi bisa dibeli di Shopee juga. Cuman kalau promosinya itu di TikTok. Toko-toko kelontong ataupun seperti Indomaret apakah tidak menjual? Pak. Adanya melalui online. Online semuanya. Ya. Oke. Sekarang adalah ya, ini jelas di online. Oke. Selanjutnya yang ingin kamu bukan ingin kamu, tapi adalah yang menggejala. Pernah melihat di mana? Maksudnya semacam orang yang kepo-kepo terhadap garam itu, bahkan interaksi di mana itu? Di TikTok Pak paling banyak. Ya TikTok kan banyak ya. Akunnya siapa? Kan kalau TikTok ini semua punya TikTok ini. Iya kan? Ada dua Pak. Itu yang pertama akunnya Garam Anaja. Garam Anaja. Iya, yang ini. Oke. Garam Anaja, sama ada satu lagi namanya MG17. MG17 sendiri itu yang produksi garam ruqyah Anaja ini tadi. Oke. Jadi itu akun resmi miliknya Garam Anaja. Kemudian yang kedua, akunnya siapa? Ya hanya itu aja, satu akun. Sebenarnya ada beberapa akun lain Mbak, kayak yang ini ada orang yang dia itu mempromosikan garam ruqyah. Terus ada akun lain juga yang dia itu mempromosikan garam ruqyah. Kamu di tujuan di kajian di bab 2 itu kamu tidak ada penjelasan teori Van Dijk-nya ya? Iya. Nah, itu kamu harus jelaskan di situ supaya bisa dipahami yang disebut subtext itu apa ya, kognisi sosial sama konteks sosial. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seminar profesional ini, semoga penelitian dari Saudara Bernays berjalan dengan lancar dan amin. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.